Hari ini ada kejutan lagi ya di pasar ya, tetapi masih sesuai dengan teknikalnya ya. Kalau teman-teman udah ngikutin dari yang kemarin-kemarin, kita kan sedang ada di fase dimana breakdown dari pola ini ya. Jadi dia breakdown dan kita lihat ya minimal minimal penurunannya itu ada di sini. Minimal loh ya. Ini kita ngomongin minimal ya. Jadi bukan maksimal penurunan. Tapi minimal penurunan ada di situ dan sudah tercapai waktu hari Senin kemarin. Ya, dia turun situ dan kita berharap hari ini sebenarnya dia naik dan dia menjadi hijau. Memang di awal di sesi pertama dia hijau ya. Tapi teman-teman lihat ya di sesi kedua langsung truk ya, ada kejutan di situ. Kejutan yang apa namanya disebabkan oleh bosnya Moderna ya, bosnya Moderna yang vaksin itu bilang, "Oh, vaksinnya mereka itu tidak bekerja untuk virus varian baru ini." Oh, jadi akhirnya langsung kayak semuanya panik ya, terkejut segala macam. Ya, pokoknya udah menyelamatkan diri aja ya. Apalagi teknikalnya Dow Jones juga begini ya, breakdown, terus indeks juga begini. Jadi dalam keadaan fear ya, dalam keadaan trend yang seperti ini, orang akan cenderung ya, trader-trader akan cenderung reaksinya duluan ya, logiknya belakangan. Berasa nggak teman-teman ya? Jadi kalau apalagi ini dia breakdown dari rising wages-nya. Nah, kalau dia breakdown dari rising wages, berarti ini akan ada fase penurunan kan? Ada fase penurunan. Minimalnya di sini ya, di range yang segitiganya. Minimalnya di situ, maksimalnya ya kita nggak tahu ya, tapi maksimalnya kalau melihat dari cycle yang ada, maksimalnya itu ke sini. Ya, ke 5.743. Nah, kalau saya ngomong begini, kalau saya ngomong nanti dia akan sampai ke 5.743 itu maksimalnya ya. Kan kita udah dalam keadaan fear ya. Terus habis itu nanti dikomplain lagi, waduh menebar fear mulu. Memang ini kita ngomongin soal technical, bukan ngomongin soal fear. Tetapi pada saat euforia, kan yang saya tebar itu fear. Pada saat fear begini, teman-teman harusnya memutar psikologi teman-teman sehingga kita tidak gampang panik. Si shifting psikologi ya teman-teman perhatikan ya. Nah, hari ini kan pasar itu dipanikkan oleh pernyataan dari bosnya Moderna itu ya, bahwa varian baru ini adalah varian yang tidak mempan dengan vaksin-vaksin ini, tidak bisa mengalahkan si varian-varian baru ini ya, Omicron ya. Nah, tapi teman-teman ya, kalau teman-teman mau berhenti sejenak, kita lakukan riset sejenak ya. Ini yang saya juga udah posting ya di Telegram ya. Teman-teman lihat di sini. Ini yang hal-hal yang perlu kita tahu dengan varian baru ini seperti apa sih ya. Nah, varian baru ini teman-teman baca aja ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat dari sini, gejalanya itu sebenarnya enteng. Ya, gejalanya teman-teman lihat ya, mereka tidak batuk-batuk, juga tidak kehilangan indera penciuman dan perasa. Oke, itu udah ya. Nah, itu oke lah, nggak apa-apa lah ya. Tetapi teman-teman lihat ya, apakah dia akan sampai sesak napas dan lain sebagainya. Ini menurut seorang dokter yang memang sudah merawat pasien dengan varian baru ini. Itu sejauh ini gejalanya ringan dan bisa dirawat dirawat jalan di rumah. Jadi kalau gejalanya seperti ini menurut dokter yang nanganin varian baru, karena varian baru itu kan belum masuk ke Indonesia. Termasuk harusnya belum masuk ke seputar Asia juga kelihatannya belum ya. Tetapi yang di Eropa memang udah terdeteksi ada, bahkan katanya di Hong Kong juga sudah terdeteksi ada. Ya, sedangkan di kita itu kan belum ada. Nah, otomatis yang kita bisa cek adalah referensi dari dokter yang sudah pernah merawat pasien-pasien dengan gejala yang seperti itu kan. Nah, gejalanya itu ringan. Nah, kalau gejala ringan, dia bisa dirawat di rumah, otomatis ya, teman-teman berarti tidak perlu kita harus menjadi khawatir kalau rumah sakit nanti akan penuh. Memang ini kita baru melihat ini gejala ini baru di tahap-tahap awal dan ini orang Afrika ya. Mungkin saja genetiknya beda dengan Asia, bisa jadi kayak gitu loh ya. Tetapi kalau kita lihat dari sini, ini gejalanya ringan.
Bahkan kalau teman-teman lihat ada gejala lain itu kayak seperti orang yang kecapean katanya ya, seperti orang yang sedang kecapean, seperti orang yang ya kayak kalau teman-teman udah mulai kayak sekarang lah ya, tanggal-tanggal tua ya, kayaknya kerja kok capek banget ya, duit lagi kosong ya dan lain sebagainya, itu kayak gitu gejala-gejalanya, kayak gejala kurang darah ya. Itu nanti saya forward ya yang gejala-gejala itu ya. Tetapi pada dasarnya ini gejala ringan dan bisa rawat jalan di rumah. Nah, kalau udah lihat begini ya, harusnya ya kita nggak perlu sampai panik seperti hari ini. Ya toh? Nah, kalau indeks turun sebesar ini, bagaimana ya? Ya, memang gejala kan. Ya, nah bagaimana dengan saham-saham ini yang kita mau tradingkan ya? Nah, kalau udah tahu gejalanya, udah tahu indeksnya seperti ini kan adalah potensi untuk downtrend ya. Berarti apa yang kita lakukan untuk trading? Satu, teman-teman hanya mengambil atau hanya trading di saham-saham yang konfirmasi saja dan jangan agresif. Ya, jangan agresif. Saya ambil contoh misalnya kayak kemarin ya. Kita lihat BBNI. BBNI ini kan adalah sebuah pola yang kita mau lah ya, kita juga tungguin. Nah, teman-teman konfirmasinya gimana? Ya kalau dia turun ke bawah sini terus mantul dan dia breakout. Nah, itu baru kita ambil. Itu konfirmasi namanya. Kalau kita agresif kan kita bisa ambil di situ ya. Tapi kalau kita udah tahu indeks itu ada kecenderungan dia akan melanjutkan penurunan ya. Maka yang kita lakukan adalah tunggu sampai konfirmasi. Jangan agresif lagi, kita hanya berlaku konservatif saja. Ya, jadi begitu dia breakout, kita ambil. Teknikalnya masih oke kok, masih confirm kok. Ya, teknikalnya ya. Jadi kita masih belum melihat teknikal dari kayak misalnya BBNI, kemudian BBRI, ini sampai break. Kita belum melihat itu. Ya, ini kita dikit lagi ya. Nah, apakah dia akan break? Nah, itu kalau dia break kan kita udah berlaku konservatif kan. Tunggu dia breakout, bukan breakdown kita ambil loh. Kita tunggu dia breakout, baru kita ambil. Ya, untuk periode window dressing. Untuk periode Desember ya. Ini yang kita lakukan, oke? Begitu saham-saham ini koreksi, ya. Intinya adalah pada saat koreksi ini kita menguji saham-saham yang kita sedang watchlist itu. Saya ambil contoh beberapa saham yang kita watchlist ya. Kayak misalnya BSDE. Pada saat penurunan indeks yang begitu tajam, kok dia bertahan ya? Nah, kita tinggal menunggu nih beberapa konfirmasi dari kayak misalnya saham-saham ini ya. Memang sektor properti itu sedang lagi jelek-jeleknya. IDX properti ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Ya, tetapi dia seperti udah berhenti turun ya. Sepertinya sepertinya. Jadi oleh sebab itu pada saat indeks sedang turun-turunnya, di situ adalah kesempatan kita untuk menguji saham-saham yang mau kita watchlist, yang mau kita masukin nantinya. Ya, ini contoh misalnya kayak saham properti ya. Di situ ada BSDE. Kok dia bertahan ya di tengah derasnya orang-orang sedang keluar. Terus habis itu misalnya kayak CTRA. Kok defensif banget ya saham-saham ini ya. CTRA, terus habis itu BSDE, terus habis itu SMRA. Kita coba lihat ya. Mereka kok defensif ya. Nah, ini adalah saat dimana teman-teman menguji saham-saham yang teman-teman perhatikan itu. Termasuk yang saham-saham yang kayak misalnya yang blue chip yang kemarin kita sempat mau jadikan itu watchlist untuk saham-saham Windrest ya. Ini ada BBNI dan ada BBRI di situ. Dia masih sesuai dengan trennya. Nah, kita tunggu apa? Tunggu dia breakout. Ya, tunggu dia breakout. Nah, kalaupun ini si corona itu benar-benar akan terjadi di gelombang ketiga dan lain sebagainya, berarti sektor health yang kemarin sudah kita mention, ya sebelum terjadi apa-apa tuh, yang kayak misalnya contoh kayak IRA, ya IRA kan hari ini udah gede ya. Nah, misalnya habis itu yang kedua yang kita mention kemarin itu adalah Kimia Farma. Nah, kalau lihat dari dua ini, yang teman-teman kejar ini yang Kimia Farma. Kalau yang IRA itu udah terlalu tinggi ya. Kita tinggal tunggu
Apakah besok ya, besok si Kimia Farma ini confirm nggak dia break? Ya, confirm dia break berarti dia kan dibuka ke atas kan, dibuka di atas. Kalau teman-teman misalnya, oke, saya cukup yakin ya dengan pergerakannya karena apa? Volumenya nih ya, lihat ya, volume pada saat breakout itu kan gede banget ya. Volume pada saat breakout cukup gede ya. Kalau misalnya teman-teman yakin, teman-teman tinggal masuk di 2740. Jadi pada saat open besok ya, open besok kita nggak tahu dia akan berapa. Tetapi kalau teman-teman mau sedikit konservatif, tunggu setelah jam ya 10-an lah ya, jam 9.30 sampai jam 10 teman-teman baru ngambil posisi. Kenapa kita mesti nunggu selama itu? Agar yang mereka yang scalping, ya mereka yang habis beli sore kemarin ya, sore hari ini dong berarti ya, sore hari ini ya untuk ngambil yang saham-saham yang ada di bottom, jualnya kan berarti besok pagi kan mereka kan. Jadi yang manuver ini ya biarkan mereka selesai dulu. Nah pasar udah mulai stabil, kita tinggal buy. Ya ini yang kenaikannya yang masih ada di sekitar area-area buy kita lah ya. Ini baru naik dari 2680 itu titik buy-nya kita. Ini baru sampai ke 2740. Sedangkan kalau IRA itu udah ketinggian. IRA ini juga sempat saya mention kan yang tadi pagi ya. Kenapa dia udah close di sekitar area kita mau buy di 1875 dan ternyata dia naik ya seiring dengan ini pertama turun dulu. Saham-saham farmasi, saham-saham health ya, itu kan paginya kan turun dulu ya, terus muncul berita kalau ini di prank ya. Tapi memang kalau ngeliat dari kenyataannya memang ini cukup ringan sih sebenarnya untuk yang Omicron ini ya. Dan kita lihat juga di negara-negara lain ya, yang baru benar-benar lonjakan terjadi itu di Eropa. Sedangkan mungkin ada lonjakan sedikit di Rusia ya. Ada lonjakan yang dekat-dekat aja, yang dekat-dekat itu ada di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ya, sedangkan yang lain tuh masih cukup fine-fine aja, cukup biasa-biasa aja. Apakah Amerika setelah Thanksgiving itu melonjak atau enggak ya, kita juga masih akan menunggu datanya ya. Tetapi kalau kita lihat ya, data dari Indonesia sendiri ya, selama kita bisa mengendalikan ya agar tidak terjadi lonjakan untuk di Desember ya, nah kita punya potensi nih, Jadi ini saya mencoba untuk memberikan kepada teman-teman data yang positif ya, Jadi tidak terlalu fear banget lah, tidak sampai harus terlalu fear sampai logikanya itu nggak jalan ya. Data menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi kita berjalan cukup bagus ya. Yang penting adalah tidak ada gelombang ketiga yang membuat aktivitas ekonomi kembali drop lagi. Sekarang kita lihat ya di luar ya, teman-teman juga pasti bisa merasakan sendiri ya bagaimana kondisi kegiatan masyarakat saat ini. Ini udah hampir boleh bilang kayak normal kan, seperti tidak ada pandemi yang sedang terjadi, benar nggak? Ya, nah kalau itu keadaan dipertahankan ya, maka kita optimis bahwa di tahun depan minimal di Q1, Q2 lah ya, itu masih cukup bagus untuk kita bisa melakukan trading di sini. Ya, masih cukup bagus untuk itu ya. Nah, habis itu ya kita lihat lagi nih sekarang di seasonalnya. Kan saya udah sempat bahas di hari Sabtu kemarin ya di market update. Di seasonalnya potensi market ditutup merah pada November ya. Pada November itu memang cukup besar ya. Tapi ini kan harusnya tidak ditutup merah ya, karena di November awal kita mulai di sekitar ini ya. Ya ditutup di kurang lebih merah ya. Dia November awal itu kan kita mulai dari 6.550 ya, 6.550. Jadi ini harusnya akan ditutup merah lah ya. Ini apakah dipaksakan untuk merah ya? Nah, sedangkan kalau lihat seasonalnya lagi, kalau ini November secara statistik dia paksain untuk merah. Berarti harusnya Desember ada sebuah
ya dalam tanda petik ya quote and quote ya, ada sebuah peluang itu ditutup dengan hijau juga dong. Ya, nah kalau ditutup dengan hijau sebenarnya kita nggak perlu muluk-muluk doang sih ya. Dia cuma balik aja ke sini, itu udah hijau. Nah ini potensi window dressing kita. Ya, potensi window dressing kita dari misalnya 6.480 dia naik sampai 6.750 udah cukup deh. Ya kan buat kita kan. Nah kalau itu masih ada potensi untuk window dressing, saya pikir nanti mungkin di Kamis ya, di Kamis kalau nggak di Sabtu aja ya, saya akan coba. Ini saya sedang mengolah untuk saham-saham window dressing ya. Tunggu nanti sampai kelar. Nanti mungkin Kamis kalau kelar saya buka di hari Kamis. Kalau misalnya Kamis belum kelar ya berarti di hari Sabtu di market update ya. Jadi ada saham-saham window dressing yang teman-teman bisa perhatikan. Saya ambil contoh ya dari dua ini ya. Dari untuk yang big cap aja, BBNI udah pasti kita lirik. Ya, BBNI udah pasti kita lirik. Jadi secara teknikal udah teman-teman udah bisa lihat ya. Nanti tinggal kita bedah aja dalamnya dia akan seperti apa. Terus habis itu BBRI udah pasti kita lirik. Ya, BBRI udah pasti kita lirik. Dan satunya lagi kalau teman-teman ambil yang saham yang agak di lapis 2-nya itu adalah Agro. Agro ini kan masih ada hubungannya dengan BBRI juga kan. Nah, kita cuma tinggal tunggu right issue-nya selesai. Right issue-nya juga sebenarnya kalau kita lihat right issue-nya juga beda-beda nggak tahu jauh ya dengan harga sekarang. Jadi harga sekarang itu udah boleh dibilang udah price in right issue-nya. Ya. Ini adalah saham-saham yang mungkin teman-teman akan lihat di window dressing di saham-saham yang bisa kita ikutin gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah saham-saham properti. Ya, saham misalnya kayak BSDE. Ya, terus habis itu CTRA. Ya, kemudian SMRA. Itu aja teman-teman incar dulu ya. Kalau yang saham-saham yang berhubungan dengan PPKM, ya teman-teman ya lebih baik ya, kita hindarin dulu lah ya. Contoh misalnya kayak Pewon ya, itu kan berarti kena banget ya di PPKM kan. Karena ini PPKM udah mulai level 2 nih di ibu kota. Ya berarti kan kapasitas mall itu udah tinggal 50% lagi. Nah, kalau kapasitas mall PPKM udah naik di level 2, berarti kita hindari saham-saham yang berhubungan dengan retail. Berarti yang kayak Era, kayak Ace, kayak Ramayana, kayak MAPI, sementara kita hindari dulu. Ya, ini udah cukup jelas lah ya. Memang kalau lihat dari trennya, kita memang tahu bahwa indeks harga saham gabungan ada kecenderungan untuk turun ya. Ada kecenderungan untuk turun, tapi teman-teman butuh logik di situ. Ya, butuh logik di situ. Realitanya ya secara teknikal dia akan turun, tapi turunnya pun nggak akan serta-merta langsung jebret. Kecuali memang ada kejutan sesuatu ya, sehingga menimbulkan ada sebuah candle gede-gede ya. Tetapi kalau selama itu cuman pergerakan turun secara teknikal yang wajar ya, dia pasti akan turunnya pelan-pelan kok. Ya kenapa? Karena ya gajah yang megang uang, megang barang itu kan juga nggak mau rugi kan. Dia otomatis akan menaikkan harga dulu untuk jualan, baru dia turunkan. Harga naikin lagi, turunkan, naikin lagi, turunkan. Gitu. Itu memang udah prinsip dari price action ya. Jadi makanya teman-teman lihat ini saya gambarin beberapa support dari si indeks harga saham gabungan. Jadi kalaupun dia nanti jebol 6.480, dia masih ada tahanan di sini di sekitar 6.400. Kalau ini jebol masih ada tahanan di 6.200. Nah, begitu turun 6.200 sampai ke 5.900, tahanannya banyak. Ya, tahanannya banyak. Jadi mungkin saja dia akan konsolidasi atau sideways dulu situ. Ya, ini indeks harga saham gabungan ya. Jadi artinya memang betul ada peluang terjadinya pergerakan turun daripada indeks ya. Memang ada peluang untuk itu. Tetapi di balik peluang itu, kalau teman-teman tetap mau stay di pasar, tetap stay di market ya, berarti kita masih bisa lirik ya saham-saham yang punya katalis positif dengan pergerakan pasar. Saya misalnya ambil contoh sektor yang kita sebut sebagai sektor health ya. Health itu udah kita mention dari kemarin kan, dari hari Sabtu ya. Di situ ada beberapa saham yang kita lirik ya, dan hari ini udah mulai bergerak ya. Sektor health katalis positifnya apa? Ya karena gelombang ketiga dari COVID itu sendiri ya. Terus habis itu ada namanya sektor transportasi.
Ya, sektor transportasi yang di sini yang kita incar itu adalah perusahaan yang bergerak yang memiliki ekspedisi. Ya, jadi misalnya contoh kayak hari ini kita lihat Temas itu masih udah breakout malah. Ya, hari ini udah breakout malah kan. Terus habis itu kita masih ada yang namanya Bird. Ya, Bird nih kondisinya masih apa namanya, masih sesuai tren pergerakan naiknya. Ini kan ada Paxel ya kalau nggak salah di Bird ya. Kemudian kita masih punya ASSA. Ini apakah dia masih bisa bergerak kembali naik ya? Di sini ada Antaraja ya. Jadi kalau kita lihat dari tren yang di gelombang kedua, itu kan di situ ya terjadi kenaikan pada belanja online. Terjadi mereka karena work from home ya. Jadi ada peningkatan pada belanja-belanja seperti itu. Jadi otomatis ya sektor selanjutnya yang akan dapat katalis positif adalah sektor yang berhubungan dengan telekomunikasi. Benar ya? Telekomunikasi ya, teman-teman bisa lihat kayak misalnya ISAT. ISAT juga kemarin udah breakout kan? Ini udah lanjut terus kan? Terus kita lihat kayak Excel. Ya, Excel. Nah, ini Excel masih belum terlalu breakout. Jadi kita masih bisa tungguin kalau dia mau break ya. Ini juga sekarang lagi gencar isu kalau dia mau merger sama si Friends ya. Nah, ini akuisisi dengan Link juga sebentar lagi selesai kan. Nah, dia ada pergerakan. Nah, apakah Friends juga akan ikutan? Ya, ini Friends ya. Kita mungkin masih bisa nunggu ada di 81 atau mungkin kalau sampai dia turun sampai ke 70 ya. Ini adalah neckline dari pergerakan Friends yang saat ini. Ya, ini yang kita lihat ya, Friends ya. Memang ada ancaman di teknikalnya untuk Friends ya. Tapi ISAT mungkin udah agak berlari, teman-teman tinggal tunggu pullback aja. Excel yang mungkin masih bisa teman-teman tungguin. Kemudian kalau saham-saham telco ini naik, berarti ada peluang juga saham-saham Menara juga bisa teman-teman lirik. Ya, ini adalah salah satu saham yang saya sedang research untuk nanti di window dressing ya. Kita mau lihat ya apakah technical ini kan dia turun ya. Technical terus habis itu dia bikin flag ya. Ini kan kayak bearish flag gitu ya. Apakah dia akan lanjut turun ke sini atau dia naik? Nah, ini kita tinggal bedak ya. Ini adalah yang kita tungguin. Nah, habis itu kalau teman-teman lihat kalau itu ada peluang, berarti harusnya Tebik ini juga ada peluang ya, lihat ya. Dia kan udah break ya, cuman dia belum stay aja di atas trendline. Jadi kalau misalnya dia bisa stay di situ, mungkin di sini juga kita ada peluang untuk bisa ngambil si Menara yang satu ini. Nah, bagaimana Menara yang baru IPO ya? Yang baru IPO ini ancamannya itu cukup jelas ya, ancaman saat ini untuk yang MTEL ini ya. MTEL ini kan INA atau lembaga penjamin yang itu ya, SWF-nya Indonesia itu ya. Ini kan sempat masuk ke sini. Ya, dan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan diminta untuk diperbaiki lah ya, diminta untuk diperbaiki. Nah, itu masih ada ancaman untuk ini. Jadi kita mau melihat dulu ya bagaimana reaksi dan bagaimana action dari pemerintah untuk hal ini, seberapa cepat mereka bisa memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Walaupun ya kita yakin banget itu pasti bisa diperbaiki ya dalam waktu ya berapa lama ya. Kenapa? Karena investasi yang masuk karena undang-undang itu sudah kegedean. Ya, sudah besar banget ya, sudah besar banget. Jadi tidak mungkin ya itu tidak menjadi prioritas. Oke. Nah, habis itu Nah, ini mungkin yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi saya ulangi ya. Teman-teman, memang ada potensi penurunan dari indeks harga saham gabungan karena ada katalis yang cukup negatif dari gelombang ketiga dan varian baru itu. Tetapi kalau teman-teman udah lihat ya secara rasional, varian baru itu untuk saat ini tidak terlalu membahayakan ya. Gejalanya ringan ya, dan itu bisa rawat jalan, oke? Dan yang kedua, katalisnya adalah setiap kali kenaikan pada gelombang COVID ini ya, indeks itu selalu naik karena ada ada masuknya likuiditas
ya, masuknya likuiditas. Jadi oleh sebab itu kita nggak perlu takut dengan gelombang ketiga secara pola ya. Jadi kita berharap pola untuk gelombang ketiga pun terjadi hal yang sama. Terus ya mungkin ya untuk yang sekarang yang teman-teman juga mesti perhatikan adalah taperingnya ya. Karena gelombang ketiga COVID ini mungkin nggak ya sampai pemerintah US itu sampai lockdown. Nah, ini yang soal lockdown ini kemarin Presiden Joe Biden sudah mengumumkan kalau dia tidak akan memberlakukan lockdown. Ya, jadi udah cukup aman lah ya, karena dia kalau tidak ada lockdown berarti kegiatan ekonomi masih akan terus berjalan begitu aja. Ya mungkin saja inflasi yang teman-teman mesti jagain. Inflasi memang inflasi US itu udah cukup tinggi ya, tapering udah dipercepat, jadi kelihatannya kenaikan suku bunga juga akan lebih cepat. Ini mungkin akan lebih menjadi ancaman buat buat negara-negara berkembang kayak Indonesia lah ya, emerging market. Itu mungkin akan menjadi ancaman. Teman-teman perhatikanlah 7 katalis yang ada ya. Nah, ancaman dalam negeri ya teman, undang-undang cipta kerja itu ya. Tetapi di luar itu katalis positifnya itu nggak kalah banyaknya. Untuk Indonesia terutama. Nggak kalah banyaknya. Terutama dalam hal pemulihan ekonomi. Indonesia untuk di kawasan Asia Tenggara sendiri ya, kita adalah negara yang cukup mantap dalam hal pemulihan ekonominya. Kenapa? Karena kita ditolong oleh kenaikan komoditas. Kenaikan harga komoditas yang menjadi penyumbang devisa terbesar untuk neraca perdagangan kita. Oke? Tetapi di luar itu, ya teman-teman juga mesti ingat, naiknya harga komoditas juga akan memicu naiknya harga produk-produk di dalam negeri. Saya ambil contoh misalnya kayak CPO lah, minyak goreng kan udah mulai naik kan. Ya, minyak goreng udah mulai naik kan. Nah, itu adalah efek sampingnya lah ya. Memang di satu sisi ekspor kita naik ya, cadangan devisa kita otomatis naik ya, neraca perdagangan kita surplus is good ya. Tetapi di luar itu ya memang ada efek sampingnya, yaitu kenaikan harga barang yang mungkin saja akan diikuti oleh kenaikan inflasi. Sekarang inflasi kita cukup terpelihara. Ya itu kurang lebih. Nah, di luar itu, nah makanya kita, apa yang kita harus lakukan untuk kita tetap stay di market? Satu ya, cek saham-saham pilihannya kita secara teknikal itu confirm dulu secara teknikal. Kalau dia breakout dulu, baru kita buy. Ya, habis itu yang kedua adalah cek saham-saham yang punya katalis ya, katalis yang positif untuk pergerakan itu. Nah, sekarang yang kita lihat dua sektor transportasi sama sektor health. Itu adalah sektor yang cukup kinclong lah dalam hal ini ya. Sedangkan sektor-sektor yang lain itu dalam keadaan sedang breaking down ya. Pokoknya itu udah cukup jelek lah ya. Tetapi peluang kita ini untuk ngikut nanti window dressing ya. Peluang kita di market yang turun ini adalah untuk menguji saham-saham watchlist kita seberapa defense dia. Ya, seberapa bertahan dia. Oke? Ya, nah saya ke pertanyaan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya tanya di itu ya, di chat ya. Kita lihat misalnya Mark ya. Nah, Mark hari ini kemarin dia breakout kan, terus habis itu dia pullback nih lihat. Ini pullback ya, pullbacknya tapi dengan candle gede. Nah, kalau dia pullback dengan candle gede, teman-teman tinggal konfirmasi lagi aja ya. Konfirmasinya gimana? Ini kan dia pullback ke arah support nih, 1175 kan. Nah, kita mau lihat adalah pada area itu dia berhenti menjadi candle-candle yang kecil. Jadi momentumnya tidak sebesar hari ini. Atau teman-teman tunggu aja dia breakout kembali. Breakout stay di atas 1230. Dia stay dulu di atas itu, baru teman-teman entry. Ya, gelombang ketiga ini kalau misalnya gelombang ketiga ini ya, kalau misalnya dia ini kan menunjukkan gejala ringan ya. Kalau gejala ringan harusnya itu permintaan untuk sarung tangan itu mungkin tidak akan terlalu besar ya. Tetapi teman-teman tinggal breakdown ini pendapatannya dia, atau mungkin dia ada itu nggak ya peningkatan pada order cetakan untuk sarung tangannya. Kalau ada cetakan untuk sarung tangan, kan teman-teman tahu sendiri ya. Mark ini kadang-kadang itu bisa menjadi indikator kita untuk melihat gelombang ketiga terjadi apa enggak di dunia. Ya, karena beberapa negara di Asia, produsen-produsen sarung tangan itu ngambil cetakannya di Mark.
Ya, ngambil cetakan di MAK. Nah, kita memang lihat ya, Malaysia sudah naik. Terus habis itu Jepang udah mulai naik ya, Thailand juga udah mulai naik ya. Ini memang adalah negara-negara langganan ya, langganan sama SIMAK untuk eh, cetakan sarung tangannya ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berlaku konservatif, tunggu dia berada di atas 1230. Jadi kalau dia break kembali ya, breakout kembali, ya ini ya teman-teman bisa ambil di situ. Itu untuk MAK. Nah, kalau untuk MAPI, saya lebih sarankan ya teman-teman sementara untuk menghindari itu. Walaupun dia ada di sekitar support. Di sekitar 730 itu ya. Nah, kalau teman-teman yang mau agresif ya, tapi saya tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk agresif di sini ya. Walaupun dia udah balik lagi ke support ini nih. Ya, kita udah sempat bilang kan ya sekitar 730 itu dia udah balik ke situ ya. Nah, tapi ini saya tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk agresif. Jadi tunggu aja dia mulai bergerak dulu ya, mungkin membentuk pattern di situ. Ini contoh misalnya kayak ini ya. Ini kan dia turun dengan candle gede, terus habis itu di sini ada kayak doji di situ kan. Nah, kita harapkan adalah ini mungkin nggak ada sebuah candle lagi hijau di sini. Nah, dia bisa membentuk misalnya kayak morning star di situ ya. Ada konfirmasi dulu buat kita, oh dia ada pergerakan naik ya. Kenapa? Karena PPKM sekarang udah level 2. Otomatis pasti akan memukul. Walaupun di Q4-nya, di laporan keuangan Q4 kelihatannya tidak akan berefek. Kenapa? Karena PPKM level 2-nya itu baru berlaku sekarang. Kan ini udah jalan 2 bulan ya, Q4 ya. Di bulan Oktober, November kan udah jalan tuh. Nah, Desember mungkin akan terjadi penurunan walaupun itu memang adalah bulan di mana pendapatan dari MAPI, Ramayana itu harusnya lagi tinggi-tingginya kan. Nah, kita tinggal konfirmasi aja. Kalau secara teknikal kita konfirmasi ya, ada beberapa pergerakan naik dulu nih, beberapa pergerakan naik ya, baru kita mulai ngambil action lah. Intinya itu lebih ke arah konservatif dulu ya, lebih ke arah konservatif dulu. Jadi saya ambil contoh ya, ini kan kalau dia turun kayak ada lorong harga di situ. Nah, tunggu dia break ke atas dulu ya, tunggu dia break ke atas baru kita mulai ambil. Jadi konfirmasi ada breakout di situ. Oke, nah Raja sama Aisyah kayaknya sih udah mulai breakdown loh. Ya ini karena hari ini ya tuh ya. Aisyah udah mulai breakdown ya. Kalau teman-teman kalau ini untuk Aisyah ya, untuk kayak saham-saham non cyclical ya, non cyclical sebaiknya keluar dulu aja. Ya sebaiknya keluar. Kenapa ya? Karena kita nggak ini kan kejutan dari market ya. Nah, kalau teman-teman mau keluar, ya teman-teman mungkin ini juga ya sekalian ya. Saya mungkin sekalian pesan ya buat teman-teman yang tidak terlalu bisa mengendalikan psikologi ya, terutama untuk emosi ya. Oh, dia turun nih. Wah, habis itu langsung ketakutan ya. Kalau dia break dari 6.480 ya, indeks harga saham gabungan kalau 6.480 dia break ya, sebaiknya teman-teman liburan dulu. Ini buat teman-teman yang konservatif ya, yang kayaknya aduh kalau dia break gue gimana gitu ya, udah langsung kelimpungan ya. Nah, itu lebih baik teman-teman kalau dia break 6.480, teman-teman lebih baik liburan dulu. Jadi kita nggak trading dulu ya. Nanti tunggu sampai keadaannya agak membaik ya, window dressingnya itu udah mulai kita lihat, udah mulai ada pergerakan ya. Bisa jadi kan misalnya pergerakan di Desember itu ada anjloknya, kayak kita lihat di seasonalnya si Dow Jones ya, dia ada anjloknya. Nah, menjelang-jelang akhir bulan kan ada pergerakan naik tuh. Nah, kita ikut yang di sini aja. Ya, ini pesan saya untuk yang teman-teman yang agak konservatif di situ ya. Oke. Habis itu bagaimana dengan Raja? Oh, ini sama ya. Ini udah breakdown. Kemarin kan kita mau tunggu dia di sini ya. Kalau dia udah break, lebih baik teman-teman buang dulu aja. Ya, jadi ini ada beberapa saham yang udah balik ke kantong kita. Lebih baik jangan masuk dulu sebelum ada konfirmasi. Gitu ya. Oke, ITMG bagaimana? Saya mau lihat ini ITMG. Ini udah breakout loh. Kita lihat call-nya ya. Ya, pergerakan harga batu baranya masih cukup bagus ya. Sedangkan ITMG sudah mulai break nih.
Nih ya, ITMG ya. Nah, teman-teman tinggal pastikan dia ada di atas area break ini. Jadi berarti candle kedua ya. Ini kan udah break nih. Saya tutup dulu ya areanya ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih fixnya lagi adalah ini candle kedua dia bisa break di atas berarti 22.000 ya. Nah, teman-teman masuk di situ. Kalau teman-teman sudah masuk ya tinggal hold aja. Ya, tinggal hold di situ. Berarti mulai ikutin dengan trailing stop. Oke. Krakatau Steel teman-teman masih mungkin ancaman utamanya itu adalah dari SWF juga. Sama ya, dari SWF. Jadi kalau misalnya lihat dari itu, lebih baik ini ancamannya kan kita nggak tahu ya berapa lama dia akan membetulkan satu undang-undang. Dulu aja Omnibus Law itu berapa tahun ya baru jadi kan. Nah, oleh sebab itu ya sebaiknya ya kalau udah kayak gini-gini pasti harusnya udah kena stop loss ini. Ya udah kena stop loss, ya udah kita keluar dulu kalau misalnya ada udah kena stop loss. Termasuk PTPP. Ini PTPP kan ya saham-saham konstruksi ini kan ancamannya itu ya. Ancamannya adalah ya SWF itu. Karena banyak sekali proyek-proyek dari konstruksi itu dibiayai oleh SWF. Nah, kalau misalnya SWF itu kita bilang apa ya? Sekarang itu boleh saya bilang batal demi hukum nggak ya? Kayaknya sih nggak bisa ngomong juga ya, karena itu disuruh dibetulkan dulu ya. Belum batal demi hukum ya. Jadi kalau apa ya, kita ngeliat itu ancaman lah ya, ancaman untuk si saham-saham konstruksi. Otomatis ya kita mulai karena ancaman itu kita nggak bisa ngerabanya masalahnya. Ini kapan kelar dan lain sebagainya. Nah, secara teknikal dia juga udah break ya. Udah break dari 1160 itu ya. Break dari bawah itu. Ya udah kita lebih baik kita hold cash dulu ya, hold cash dulu. Dengan kejadian penurunan serentak seperti hari ini, apa masih perlu? Oh iya dong, harus disiplin dengan stop loss-nya. Kalau udah kena stop loss, kita keluar dulu. Ya, nanti kita tinggal masuk lagi pada saat ada konfirmasi. Justru stop loss itu tujuannya adalah untuk beginian. Ya, untuk yang kita nggak pernah tahu loh dia akan turunnya kapan. Kita nggak pernah tahu juga ya, tiba-tiba ada varian baru dari corona lagi. Kita nggak pernah tahu. Yang jadi apa namanya, yang menjadi pegangan kita adalah technical. Loh, kenapa dia tiba-tiba seperti ini? Nah, tinggal lihat trading plan kita. Kan ada area di mana dia kalau kena stop loss, berarti stop loss itu artinya pasar itu sudah tidak setuju dengan plan kita. Kita cepat-cepat harus keluar. Justru stop loss itu tujuannya untuk itu. Pada saat market berbalik arah dan kita nggak tahu apa yang terjadi, trading plan adalah pegangan kita. Ya, kalau kena stop loss udah keluar, pegang cash. Masuk lagi pada saat metode kita, pada saat trading system kita mengkonfirmasi, ini udah boleh masuk lagi ya, kita masuk lagi di situ. Ya, asing 2 minggu yang lalu net sell, 2 hari ini agak besar ya, kita harus bagaimana? Ya, itu tadi yang apa namanya, yang sudah kita bilang ya. Kalau trading plan-nya sudah mengatakan kalau kita stop loss ya, udah kena stop loss kita keluar ya. Buat teman-teman yang konservatif ya, 6.480 kalau kena lebih baik udah nggak apa-apa. Teman-teman keluar dulu ya, sementara kita hold cash ya, anggaplah kita liburan dulu lah sebentar ya, sambil menunggu dia mau dibawa kemana nih? Dia mau dibawa kemana? Nah, kalau dia udah dibawa sampai ke sebuah titik, terus habis itu dinaikin. Ya, dia mantul. Nah, mungkin saja ada Santa Claus Larry di situ. Nah, kita baru ikut di situ. Gitu ya. Selama tekanan jualnya masih ada di pasar, ya udah, kita kan berlaku konservatif, tidak agresif. Kalau teman-teman masih mau stay di pasar, jadi konfirmasi dulu ya bahwa ini teknikalnya benar, dia breakout, baru kita masuk. Ya, dia breakout baru kita masuk. Kalau dia belum konfirmasi breakout, jangan agresif. Itu yang harus kita lakukan ya. Hari ini ada hubungannya nggak dengan akhir bulan serta ada rebalancing dari MSCI? Nggak juga sih. Kita lihat dari saham-saham MSCI juga pada turun semua kok. Ya. Jadi memang ini serentak. Ini terjadi di global kok. Jadi kita lihat kayak misalnya di regional ya, Nikkei segala macam itu semua turun. Yang mungkin naik itu adalah Hang Seng ya. Karena memang dia udah turun duluan kan.
gitu ya. Nah, INKP ini kalau tidak salah ya, kita udah ngomongin ini udah cukup lama ya untuk berhati-hati ya, INKP ya. Nih. Ini ya. Jadi kalau dia konfirmasi ya berarti neckline-nya di situ udah. Jadi kita udah SOS kan. INKP kayaknya saya udah bilang SOS udah cukup lama ya INKP ya. Oke, nah habis itu Pegas. Pegas ini hari ini dia break ya. Setelah dia breakout, kemudian dia turun lagi ke base ini. Turun lagi ke base ini. Kalau teman-teman lihat dari, saya nggak tahu teman-teman masuk di mana ya. Tapi kalau saya masukkan di sini, ya masuknya area sini kan. Teman-teman lihat, ini dikit lagi udah kena trailing stop saya. Trailing stop. Udah kena stop loss saya. Jadi kalau dia kena stop loss ya, saya akan keluar. Pegas ya, dia kalau kena stop loss saya akan keluar. Ini kan tinggal dikit lagi nih. Di berapa ini? 1145 ya. Dari candlenya sebenarnya saya berharap adalah dia kok mengecil ya. Tapi ini membesar kembali. Nah, membesar kembali besok teman-teman siap-siap aja. Pasti akan kena stop loss kalau misalnya besok dia masih momentum untuk jual momentum tekanan jualnya itu masih cukup besar. Ya, kita lihat ya, market udah dalam keadaan fear soalnya. Ya. Oke, nah habis itu basic industri, kita lihat Aldo udah breakout ya. Saya malah hari ini nggak sempet. Oh iya, ini udah breakout, ini udah sesuai plan. Teman-teman tinggal hold aja ya. Ya Pak. Oke. BPTR. BPTR. Ini kenapa Pak? Kalau ini secara teknikal saya nggak tahu ya sahamnya seperti apa. Ini juga saham transportasi kan. Tapi ini sudah dalam keadaan breakout. Jadi udah tinggal naik. Ya, udah naik. Jadi otomatis ya kalau bilang mau ikut ya hari ini ya kita udah nggak bisa. Jadi teknikalnya kan nggak bisa. Kita nggak bisa bilang nanti dia break dari sini gimana. Ya baru ikut gitu ya. Enggak. Ini udah ketinggian Pak. Karena ini breakoutnya dari bawah sini. Ya, dia breakout dari bawah sini, ini udah ketinggian. Memang dari sektor transportasi memang lagi bagus-bagusnya kan. Kita kan kemarin fokus di Temas kan. Gitu. DMMX bagaimana? DMMX hari ini kalau nggak salah dia breakdown ya. Ya, ini ya. Dia break ya, tetapi ini balik ke harga saya beli masalahnya. Ya, dia balik ke harga saya beli. Memang ini breaknya itu lumayan gede ya. Cuman kalau teman-teman sedikit lihat broker summary-nya, memang asing itu masih beli. Terus habis itu ini saya boleh buka di sini ya. Teman-teman lihat ya, ada sekuritas namanya PG. Teman-teman cek deh ya, sekuritas PG ini siapa. Ya, dan itu sampai hari ini dia masih collect. Ya, silakan teman-teman riset dikit lah ya. Lihat broker summary, terus habis itu nanti riset PG-nya seperti apa ya. Itu nanti teman-teman bisa lihat lah ya. Kalau teman-teman mau ikut nih ya, mau ikut untuk DMMX, ini kebetulan kan balik ke harga saya beli ya. Nah, apakah nanti dia akan turun sampai kena ke stop loss saya juga belum tahu ya. Tapi sampai sekarang saya masih hold untuk DMMX ya. Tapi ini bukan berarti teman-teman ikutan hold ya. Saya nggak tahu teman-teman buy di mana soalnya ya. Oke, watchlist untuk saham-saham lapis 2 untuk window dressing. Nanti di Kamis kalau kelar ya. Kalau kelar di Kamis, kalau enggak nanti saya di Sabtu ya. Di Sabtu di market update. Oke, Tekim otomatis sama dengan INKP. Saya kayaknya udah pernah ngomong ya, ngomong di sini apa ngomong di alumni ya. Ini udah SOS kan? Ya, jadi ini udah breakdown. Jadi teman-teman udah dari sini aja dia udah break, berarti teman-teman udah keluar dulu ya. Temas all time high apa masih bisa ambil? Enggak, Pak. Ya, enggak, dia baru breakout lagi. Jadi mesti tunggu lagi saham lainnya. Tebik buy di mana? Itu nanti ya, Pak. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau Tebik sekarang sih masih belum udah break ya, terus dia balik lagi. Sebenarnya ini udah area kalau mau agresif sih udah area buy ya. Tapi kalau teman-teman mau ini ya tunggu di atas ini di 3080 baru teman-teman ambil ya. Unilever potensi
Enggak, potensi atau tidak, ya kita lihat di gini doang nih ya potensinya ya. Dia ada pergerakan menuju ke sini tok. Ya, ini adalah saham, ini kalau sampai dia naik lagi ya, ini ada potensi sampai ke sini tok. Ya, jadi kalau misalnya lihat dari apa namanya dari pergerakannya ya, pergerakannya sampai ke sekitar 5.400. Ya mungkin dari 4.400 sampai ke 5.400 ya. Nah, potensinya ya, kurang lebih window dressingnya seperti itu ya. Batu bara gimana? Batu bara saya masih pegang. Kayak ITMG kan udah naik ya. Kita lihat sebentar PTBA yang kemarin kita udah mention seperti apa dia. Nah, PTBA kita masih hold nih. Ya, ini tinggal konfirmasi aja kalau teman-teman udah punya barang ya, teman-teman pegang ya. Kalau misalnya belum ya tunggu dia konfirmasi break. Jadi 2.760 ya misalnya ya teman-teman buy. Terus habis itu Adaro. Kemarin kan kita bilang Adaro ya saham kita. Nah, ini masih hold, masih oke. Ya mungkin kalau teman-teman punya Harum kali ya. Kalau Harum ini kan memang tipikal saham yang tidak terlalu liquid ya. Jadi ya sangat wajar kalau dia fluktuasinya itu kenceng banget ya. Nah, buat teman-teman yang tidak terbiasa dengan pergerakan yang gede-gede, apalagi harganya kan udah di atas 9.000 lebih ya. Nah, itu jangan masuk Harum deh. Gitu aja ya. Karena Harum itu kan dari 5.000 bawah sini, terus kita sempat di 7.500 kita masih mention kan. Nah, ini udah sekali lagi di daerah situ dia kalau bisa break ya berarti dia akan lanjut lagi pergerakan ke atasnya ya. BBKP gimana? BBKP kita tunggu dia stabil dulu karena pergerakannya masih ada gonjang-ganjing ya 286 sebenarnya sih agak cukup bagus ya. Tapi kita mau tunggu dia agak stabil dulu. Ya, ini masih ada permainan cukup lumayan lah. Habis mereka tebus rate-nya ya, terus habis itu mereka masih ada kayak ada sedikit permainan dari situ ya. Jadi kita tinggal tunggu dia stabil dulu. Stabil maksudnya adalah ya dia agak sedikit bearish, kita bisa kelihatan tuh support resistennya di mana. Nah, sehingga kita bisa tahu oh, kita buy on breakout-nya. Breakout dari resistennya ya. BNBA ini saham yang sebentar lagi mau right issue ya. Nah, teman-teman cek lah right issue-nya. Saya nggak terlalu yakin nanti siapa yang mau beli lagi ya right issue begini ya. Ya nih ya, tunggu dia break kalau teman-teman belum punya. Ya break dulu ya baru teman-teman buy BNBA. Wika itu harusnya sih cuman ini ya, apa kayak PTPP juga ya. Pasti ada efek di SWF-nya. Jadi ya teman-teman tinggal itu doang. Ini Breeze kita lihat ya. Oh ya Breeze kalau nggak salah udah breakdown. Kelihatannya akan menuju ke tempat yang kita mau nih. Ya, moga-moga ya, moga-moga 1720. Ini kan kemarin yang kita mau ya. Dari sini ya dia mau breakdown atau mau naik. Ini ternyata dia pilihnya breakdown kan. Nah, kalau breakdown tunggu bridge di 1720 ya, kurang lebih dari situ lah ya. 1700-an. Ya. Oke, MK wewenangnya cuma judicial review, pasal per pasal bukan membatalkan. Iya. Cuman kemarin itu ya isinya itu adalah sementara pemerintah itu tidak boleh membuat aturan-aturan turunannya. Jadi aturan-aturan pelaksanaan dari si undang-undang cipta kerja itu. Nah, kalau aturan itu tidak ada turunannya, otomatis tidak ada juklaknya kan di lapangan kan. Nah, kedua, keputusan yang kedua ini yang memberatkan, yang membuat pasar itu cenderung berlaku negatif. Yaitu dalam 2 tahun itu harus direvisi. Ya, harus direvisi. Nah, pasal-pasal untuk merevisinya itu ada semua. Ada semua. Dan dalam 2 tahun itu kalau tidak direvisi, maka undang-undang lama yang berlaku, otomatis undang-undang cipta kerja ini termasuk Omnibus Law ini berarti batal demi hukum. Ya, jadi ini yang apa pasal-pasal ini yang keputusan dari MK itu yang membuat ya pasar bereaksi. Itu seperti itu. Jadi dia tidak membatalkan, memang ya sekarang dia tidak membatalkan. Saat ini masih berlaku sampai 2 tahun ke depan. Kalau revisi ini tidak terjadi, revisi ini sesuai dengan keputusan MK itu tidak terjadi, maka berlaku undang-undang lama.
Nah, berarti yang sudah kayak SWF segala macam itu otomatis udah harus bubar karena tidak ada landasan hukumnya. Otomatis yang kayak merger akuisisi itu juga tidak boleh lagi karena berlaku undang-undang lama. Nah, ini yang jadi masalah pasar itu kan adalah lah gue udah masuk uang sebesar itu. Kalau ini batal demi hukum, nggak ada landasan hukum, gue ada di sini. Bagaimana ceritanya mereka keluar uang segede gitu yang udah masuk? Ya, ini yang sedang dilihat oleh pasar. Oke, ISAT naik karena mau ya oke. Jadi kalau dia mau naik karena bagi dividen ya teman-teman perhatikan. Berarti kalau yang kemarin sudah sudah masuk ya teman-teman tinggal trailing stop. Ini udah ada dividen yang harus akan dibagi ya. Oke, nah pengen resiko konservatif cuan agresif kayaknya sih belum ada ya Pak ya. High risk high gain lah. ICE Unilever untuk invest gimana? Investing ya. Kalau untuk investing ya ICE oke. Ya, kalau Unilever teman-teman kalau mau investing tunggu dia balik ke area yang kemarin itu sekitar 4 ribuan lagi ya. BRPT boleh masuk enggak? BRPT kita coba cek ya. Ini kayaknya dia belum masuk belum balik. Oh, nih. Ya, ini udah balik ke area supportnya. Oke. Ya, ini udah balik ke area support. Tapi teman-teman lihat ya, candle terakhir itu candlenya cukup besar loh bodinya. Ya, masuk oke, boleh. Tapi teman-teman resikonya adalah ini tekanan jualnya masih cukup kenceng. Jadi yang teman-teman tungguin adalah kayak gini. Ya, dia kalau bisa membentuk kayak base gitu di situ, habis itu dia naik lagi baru teman-teman masuk. Jadi udah ketahuan ini support resistannya di mana, baik pada saat dia breakout. Ini kayak gini ya. Kayak di belakang ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita tahu oh dia buy on, kita buy breakout baru kita ambil. Ini juga udah di ujung-ujung sebenarnya. Jadi potensi nggak BRPT untuk masuk ke window dressing ya. Nanti kita lihat ya di hari Kamis kalau udah kelar. ISAT termasuk window dressing nggak? Sebenarnya kalau kita lihat dia breakout ya, kalau mungkin belum ada sentimen yang soal dividen situ ya, mungkin kita masih bisa lihat Indosat ke arah situ ya. Tapi ancaman Indosat untuk yang si Cipta Kerja ini yang disuruh revisi oleh MK itu juga ada karena Indosat kan merger sama Fitri itu. Ya, kalau itu batal otomatis tidak ada tuh. Ya. Oke, ini Cepro masih stagnan. Cepro bukan stagnan, dia udah naik cukup tinggi ya. Sekarang dia menunggu ya bagaimana reaksi laporan keuangannya. Ini kan kemarin laporan keuangannya katanya bagus, ya kan? Terus habis itu ada masuk investor baru di situ. Nah, ini tinggal tunggu laporan keuangan Q4-nya. Q4-nya itu seperti apa? Apakah masih cocok nih? Kalau masih cocok ya, technical ini pasti akan mengkonfirmasi. Jadi dia masih sideways itu. Ini sebenarnya kesempatan kita untuk ikut. Ya, kalau fundamentalnya tetap itu ya, tetap sejalan. Ya. Oke, jadi bukan stagnan sih. Memang dia konsolidasi setelah kenaikan yang cukup tinggi di situ. Ini 100% loh. Dari gocap sampai ke situ. Ya, BSDE kita tinggal tunggu beberapa hari, Pak. BSDE. Dia bertahan nggak di tengah badai ini. Ya, ANTM kita mau lihat sebentar ya. ANTM kalau gelombang ketiga naik harusnya emas naik. Oh, nih ya. ANTM dia udah balik lagi nih ke area supportnya ini. Area support. Sama kayak BRPT ya. Kita mau tunggu dia best dulu. Ya, kita mau tunggu dia tenang dulu. Stabil dulu ya. Tekanan jualnya udah mulai. Ini mungkin kayak ini ya. Kayak kita bilang ya. Jenuh jualnya itu mulai udah mulai mereda ya. Ya, mulai mereda dulu. Nah, ini kan udah di area support kan. Nanti akan timbul, akan keluar yang namanya candlestick pattern pasti daerah-daerah sini. Nah, itu adalah konfirmasi buat teman-teman ambil. SCMA. Coba kita lihat SCMA ya. Oh, ini kita lihat teknikalnya ya. Kalau secara teknikal ya, dia udah breakdown sebenarnya. Ini area ini aja nih, tinggal kita tunggu aja dia break apa enggak. Ini kan gede nih. Ya, gede nih ya. Terus habis itu lihat shadow-nya kan di atas tuh. Ini berarti tekanan jualnya membesar. Kalau tekanan jualnya membesar ya, ini tadi kan kita harap dia bisa stay ya, stay di kurang lebih di trendline ini ya. Tapi lihat ini dia break ya, break candle-nya lihat ya antara
di mana posisi yang namanya shadow, di mana posisi bodinya. Lihat nggak? Ya, posisi shadow dan body. Itu artinya tekanan jualnya lumayan tinggi. Ya, tekanan jualnya lumayan tinggi. Nah, kita tinggal konfirmasi ini. 330 kalau dia break, udah teman-teman jangan ikut dulu ya. Nanti kita tunggu aja SCMA-nya ya ada membentuk base atau apa baru teman-teman ikut. Ya memang kalau lihat dari fundamentalnya bagus banget SCMA. Wood mau invest. Wood itu teknikalnya juga kayaknya udah breakout ya. Teknikalnya juga udah ya. Kita waktu itu pernah buy terus habis itu udah taking profit kan di atas ya kalau tidak salah ya. Nah, ini udah turun. Nah, kalau udah turun begini, ini buat invest ya. Sahamnya bagus banget ya. Saham ini itu kan tergantung dari pasar Amerika, pasar ekspornya. Nah, otomatis ekonomi Amerika harus bagus. Jadi kalau teman-teman mau invest di sini berarti udah cek ya fundamentalnya segala macam. Oke. Jadi mau investnya mau berapa lama? Ya saya sih kalau secara teknikalnya ya, dia memang udah di atas lagi nih. Apakah dia bisa break atau tidak? Ya ini masih harus tunggu ya. Ini dia nggak tahu nanti dia akan konsolidasi berapa lama juga di sini ya. Ini apa ya? Cek fundamentalnya deh ya. Cek fundamentalnya, lihat dia bagaimana. Oke, ISAT dividennya 1.600. Wow, gede ya. ISAT itu harganya berapa ya? 1.600. Wow, ini berarti 10% lebih ya. Lumayan gitu. Pantas saya dikejar ya. Ini teman-teman hati-hati ya. Saya nggak tahu kumdatnya kapan ya. Ini kumdat bukan. Bukan dividendnya itu kumdatnya di sekitar tanggal 7 Desember kumdatnya. Ya, jadi ini hati-hati ya. Kalau teman-teman belum dapat barang, lebih baik jangan ikutan ya karena ada corporate action seperti itu. Biasanya ini kan gede soalnya 10%. Jadi teman-teman harus hitung-hitung lah ya. Payoutnya 10% lebih malah. Kalau untuk ukuran sekarang ya 10% lebih. Jadi hitung-hitung dulu lah. Saratoga gimana? Saratoga, teknikalnya saya tidak melihat ada sesuatu di sini ya. Tetapi memang oke lah kalau misalnya kita mau tungguin ya. Ya, tungguin aja. Tapi ini volumenya masih gede-gede ya. Tapi ini memang ada peluang sih ya. Dia akan break ya. Tapi konfirmasi dulu dia break baru teman-teman ikut. Oke. Kalau mau yang konservatif teman-teman ada di sini nih. Ya, dia break berapa ini? 2.300. 2.300 dia break sampai ke atas, udah teman-teman ambil di situ. Ya, Saratoga. Arto sih udah tinggi banget ya. Apa yang mau dilihat di sini, Pak? Ya, nih. Ya, 16850 ini kayaknya udah pernah dibahas ya. 16850 kalau dia break baru teman-teman ikut. Ya, ada peluang sampai ke 21.000. Terus BBYB juga bentar lagi mau right issue kan? Ini apa ya? Kok ada stock split di sini? Ya, ini BBYB ya kalau misalnya ini ya kalau keadaan sekarang ya. Lebih baik teman-teman ya tunggu dia pullback aja lah. Kalau nggak konsolidasi ini udah boleh kita bilang agak telat lah ya kalau kita masuk ya. Dan harganya juga udah cukup tinggi, sebentar lagi mau right issue. Jadi bakalan digoreng-goreng lah. BBBC untuk long term bagus nggak? Nah, long termnya selong apa, Pak? Kalau untuk long term udah pasti bagus. Selong apa dulu? MLPL kebetulan kita nggak trading di situ, Pak. Jadi lebih baik hindari aja ya, apalagi ini juga ke retail ya. Kalau retail yang lain turun dia naik sendiri ya, teman-teman boleh bertanya-tanya lah. Kita lihat sebentar lah ya teknikalnya ya. Nih. Ya, kelihatannya kan kayak bagus banget ya. Ada di sekitar support.
Ya, tetapi PPKM level 3, level 2 ini harusnya pengaruh dengan dia. Kalau dia naik sendiri, dia ada yang melakukan pengumpulan barang, ya teman-teman tanyalah kenapa. AMRT bagus nggak? AMRT bagus. Ya, AMRT bagus. Tapi kalau misalnya untuk trading ya, mungkin sekarang tidak ya. Kalau teman-teman mau, ya teman-teman ambil untuk hold. Ya, tapi ya apa namanya, sekali lagi ya, harus punya tujuan holdnya itu mau berapa lama. Oil sama gas turun, Matt Ethan ini udah dijawab ya tadi ya. Pegas, Raja, kalau misalnya nanti kena stop loss, kita keluar aja dulu. Ya, MDKA gimana? MDKA kemarin udah naik lumayan ya. Sekarang gimana ya dia? Ya ini udah naik. Ya ini sebenarnya kalau dia udah naik ya, Antam nih yang masalah. Kenapa dia nggak naik ya? Ya ini MDKA teman-teman, kalau misalnya udah punya barang, teman-teman tinggal hold. Ini kan dia udah pullback, ini udah naik. Ini kayaknya sih udah capai target ya. Oh belum ya, masih ada sedikit lagi. Sekitar 4.000 lah ya teman-teman. Kalau misalnya mau hold ya teman hold aja ya. Tapi kalau untuk masuk, saya tidak sarankan ya teman-teman, karena dia udah naik duluan. Udah posisi naik ya. Ini udah bukan posisi pullback. Waktu itu kan kita rekomend itu di sini kan. Saya pikir itu ya teman-teman ya. Semoga nanti hari Kamis kita bisa bicarakan saham-saham yang untuk window dressing ya. Kenapa saya pilih saham ini untuk window dressing? Semoga ya. Kalau enggak berarti kita ada di hari Sabtu baru kita bahas di situ ya. Jadi saya nanti akan breakdown apa-apa aja sih yang saya lihat untuk saham-saham window dressing di situ ya. Oke. Thank you teman-teman ya. Ingat ya, saat orang lain sedang fear, teman-teman balik psikologinya ya. Jadi tidak sampai tenggelam di dalam euforia atau arus yang ada. Terus yang kedua, kalau memang sudah kena stop loss, sementara hold dulu. Buat teman yang konservatif, sementara hold aja dulu ya. Buat nanti kita udah tunggu aja, udah ada pantulan, udah ada lebih stabil pergerakannya, baru kita masuk. Oke? Ya, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan lain ya. Salam tim.